we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause Santa Papi's in the pouring rain, and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Salah satu isu birokrasi yaitu inefisiensi pelayanan publik. Inefisiensi pelayanan publik adalah suatu kondisi yang dimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu birokrasi yang berbelit, yang dimana prosedur yang panjang dan rumit. Kondisi idealnya, pelayanan publik berjalan dengan efisien dan efektif, seperti proses pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Dampak dari kasus ini memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan negara dapat mengalami kerugian ekonomi. Menurut Profesor Mahfud MD, hal ini terjadi disebabkan oleh pola pikir birokrasi yang menganggap dirinya sebagai penguasa bukan sebagai pelayan publik. Kondisi saat ini, pelayanan publik di Indonesia masih memberikan kesan yang buruk dalam menghadapi berbagai tantangan. Waktu pelayanan yang umumnya tidak efisien dan merugikan sebagian besar masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan, seperti pelayanan yang sangat lambat dan memakan waktu yang berjam-jam, dan juga persyaratan yang sangat terkesan berbelit-belit. Yang kedua adalah kondisi ideal. Kondisi ideal pelayanan publik di Indonesia harus diterapkan secara konsisten untuk mencapai kualitas layanan yang bisa memuaskan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari buruknya pelayanan publik di Indonesia saat ini sangat luas dan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti contoh, seorang ibu dan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang yang meninggal dunia diakibatkan buruknya proses dari pelayanan publik di Indonesia saat ini. Yang terakhir adalah pihak yang terdampak. Isu pelayanan publik di Indonesia ini berdampak pada banyak pihak yang terlibat dan juga dirugikan, terutama adalah lapisan umum masyarakat sebagai penerima utama layanan. Dan juga masyarakat ini seringkali merasakan ketidakpuasan dan rasa frustasi akibat pelayanan publik di Indonesia ini yang masih terkesan buruk. Salah satu isu kebijakan publik adalah harga beras. Sepertinya beras sebagai kebutuhan pokok karena beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat di Indonesia. Sehingga kenaikan harga sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Dampak dan sosial ekonomi yang luas karena kenaikan harga beras meningkatkan risiko kemiskinan, kekurangan gizi, dan dapat menyebabkan inflasi pangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dipengaruhi stabilitas ekonomi sosial. Kebutuhan akan kebijakan yang efektif, karena situasi ini menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dan memastikan ketahanan pangan, distribusi yang merata, dan pengurangan ketergantungan pada impor. Isu relevan ini mengukur efektivitas kebijakan publik dalam menghadapi tantangan pangan di Indonesia. Isu ini penting untuk diangkat karena dampaknya yang luas dan keterkaitannya dengan stabilitas sosial ekonomi. 4. Isu kepemimpinan publik. Korupsi. Korupsi masih sering terjadi di tingkat pusat maupun daerah, terbukti dari banyaknya penjabat publik termasuk kepala daerah yang ditangkap KPK setiap tahunnya. Suap dan nepotisme dalam perizinan, pengadaan barang, dan alokasi anggaran menyebabkan dana publik disalahgunakan, menghambat kemajuan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Idealnya, penjabat publik harus transparan, akuntabel, dan terintegritas dengan pengawasan yang ketat dan audit yang rutin agar anggaran digunakan dengan benar. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat dapat menikmati layanan publik yang berkualitas tanpa adanya korupsi, dan kepercayaan terhadap pimpinan publik pun mulai tumbuh. Akibat dari korupsi mencakup inefisiensi pemerintah, penyelewengan anggaran, serta proyek yang terbengkalai atau tidak sesuai dengan standar. Layanan publik yang buruk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,
Kemudian, ketidakpercayaan masyarakat dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ketidakpatuhan hukum. Pihak terdampak meliputi yang pertama masyarakat. Masyarakat kehilangan akses yang memadai terhadap layanan publik. Yang kedua pelaku usaha. Yang ketiga pegawai negeri yang jujur. Dan yang terakhir negara. Negara mengalami kerugian finansial dan kehilangan reputasi di internasional. Sebagai buktinya, contohnya pada tahun 2023, penjabat kementerian dan lembaga di Indonesia terlibat kasus pidana korupsi. Yang kelima, isu manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang masih sangat krusial di Indonesia. Ketidaklinearan antara program studi yang dipilih semasa kuliah dengan pekerjaan yang didapat di dunia kerja after graduate merupakan salah satu contohnya. Mengutip dari Kompas.com, pada tahun 2021, mantan Menteri Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa hanya sekitar 27% dari lulusan perguruan tinggi yang dapat pekerjaan sesuai dengan program studi yang mereka geluti, sementara 73% sisanya justru mengalami hal sebaliknya. Idealnya, perguruan tinggi dapat memberikan kurikulum yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Selain itu, perguruan tinggi juga seharusnya dapat mengasah soft skill yang dimiliki oleh para mahasiswa guna mempersiapkan para lulusan dalam bersaing di dunia kerja. Dampak dari permasalahan ini diantaranya dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran terdidik dan juga tenaga kerja yang tidak efisien karena bekerja tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, hal ini juga dapat memperlambat ekonomi karena tenaga kerja tidak optimal, karena para tenaga kerja tersebut tidak dapat menyumbangkan keahliannya. Selain itu, pihak yang terdampak diantaranya adalah para mahasiswa dan lulusan atau fresh graduate itu sendiri dalam usahanya untuk pertama kali dalam berkecimpung di dunia kerja. Selain itu, industri juga kesulitan dalam menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasinya. Dan yang terakhir, pemerintah juga akan menghadapi tantangan dalam mengurangi pengangguran di tingkat lulusan perguruan tinggi. Adapun bukti atau evidence yang dapat saya berikan diantaranya sebagai berikut.